Tapi pertanyaan menarik, Coach Arif, NLP kan banyak banget di luaran sana. Kenapa kok bisa berbeda? NLP yang orang-orang tahu adalah training motivasi. Pelatihan motivasi, yes, gitu ya. Atau pelatihan yang berkaitan dengan ada fobia, sembuh gitu kesannya. Kita bicara mengenai NLP, Neuro Linguistic Program. NLP banyak banget yang udah kenal namanya, tapi walaupun belum tahu ini apa, ada yang mengatakan NLP adalah ilmu yang mempelajari tentang the science of achievement. Ya, ada yang mengatakan dia adalah ilmu bagaimana cara mencapai hasil, mencapai target dan sebagainya. Apakah itu bisa dibilang salah juga enggak, dibilang benar juga tidak gitu ya. Ada juga yang mengatakan lagi bahwa ilmu NLP itu adalah buku manual untuk otak. Jadi manusia tuh nggak punya buku manual. Ketika kita ada problem, kita nggak punya troubleshootingnya. Kita nggak bisa nih. Ini otak kepala gue mau diapain nih? Begitu ada problem, ada trauma, lihat kesedihan, ada tantangan, ada kejadian tertentu yang tidak enak, kita nggak bisa kelola. So, itu juga katanya buku manual. Tapi saya juga nggak bisa mengatakan itu benar. NLP itu diciptakan oleh Dr. Richard Bandler. Richard Bandler, dia menyebutnya bukan itu. Karena dia sebagai penciptanya, maklum dia orang matematika dan orang programmer, makanya ngomong bahasanya agak aneh gitu. Dia mengatakan NLP adalah ilmu yang mempelajari, nah ini menarik nih, ilmu yang mempelajari subjective experience. Ya, subjective experience. Jadi ilmu yang mempelajari tentang pengalaman yang subjektif. Ini bahasanya berat banget kan? Udah subjektif experience, apalagi ini makhluk kan gitu ya. Nah, jadi yang cara sederhananya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya ketika kita ketemu problem atau kita ketemu dengan sebuah isu tertentu, ada pengalaman yang sifatnya subjektif. Saya kasih contoh deh. Saya kasih contoh sederhana kayak gini. Saya gitu ya, jadi saya dengan misalkan dengan Bro Jackson gitu ya, dengan Bro Ilham gitu ya, dengan Bro Alvin, dengan Bu Elvi, kita berkeliling, dikeliling satu tempat, di tengah kita ada ular, ya ada ular. Ketika Bro Jackson ngelihat ular, mungkin Bro Jackson takut gitu ya, langsung, gitu kan, takut ya, ngeri. Tapi Bro Alvin ngelihat ular, mungkin jijik. Gitu. Jijik banget ular tuh. Tapi Bro Ilham ngeliat ular, dia bilang, lucu ularnya. Mungkin Bu Evi bilang, ngeliat ular, dia bilang, ya biasa aja sih, ular, ya so what gitu. Nah itu adalah pengalaman subjektif. Pertanyaan menarik adalah, Antonius Arif mau meniru siapa? Antonius Arif mau meniru siapa? Apakah saya mau meniru Jackson? Apakah saya mau meniru sama Bro Alvin? Apakah saya mau meniru pada Bro Ilham? Apakah saya mau meniru Bu Evi? Mana pilihan saya? Kalau pilihan saya adalah saya memilih seperti Bro Ilham mengatakan, lucu. Maka saya memodeling Bro Ilham, gimana caranya Bro Ilham bisa menganggap itu lucu. Dan ilmunya saya ambil, isi kepalanya, saya pindahin ke kepala saya. Ceplek, selesai. Itu yang cara sederhana. Atau saya mau melihat kayak Bu Evi. Bu Evi lihat ular santai, tapi nggak dipegang, tapi santai. Oh, saya mau meniru Bu Evi. Ya udah, saya ambil isi kepalanya, saya ceplokin di kepala saya. Ceplok, selesai. Itu adalah yang istilahnya namanya subjective experience. Nah, saya ambil contoh. Kemarin ceritanya Handoko ngambil kelas Master Practitioner of NLP. Dia kagum sama Novi. Ya, dia kagum sama Novi. Dia bilang, Coach, gua tuh nggak bisa kayak Novi. Gimana caranya Novi bisa datang ke rumah sakit, kemudian dia bisa nyamperin rumah sakit, bisa masuk ketemu dokter, dan jualan asuransi ke dokter. Bahkan sampai menjalin hubungan dengan apoteker, dan suster, dan sebagainya, dan bisa masuk. Pertanyaan Malik, diomelin nggak? Diomelin, tapi itu tidak membuat Novi gagal, Novi malah berhasil. Dia mengatakan bahwa Novi itu penjualannya sangat banyak di rumah sakit. Handoko penasaran, gimana caranya Novi bisa sesakti itu? Pertanyaan menarik.
seorang Handoko ketika mau meniru Novi, maka satu-satu jalan, cuma the only one answer adalah saya memodeling Novi yang disebut namanya subjective experience. Kalau saya dapat isi kepala Novi, ya pertanyaan menarik, bisa nggak saya terapkan kepada orang banyak? Bisa. Bisa nggak saya install ke orang banyak? Bisa, dengan mudah. Saya bisa lakukan itu dengan mudah. Berarti pertanyaan menarik, mungkin ini yang terjadi kepada banyak orang. Saya yakin pasti banyak orang-orang yang Anda semua yang hebat di bidang tertentu, yang Anda ngerasa, kok kenapa gue nggak bisa ya orang itu ngikutin gue ya? Kok dia nggak bisa yang ngikutin cara gue? Udah gue ajarin, udah gue ngomongin berbusa-busa, tapi nggak berhasil. Kenapa? Karena mereka tidak mampu menangkap esensinya seorang Novi. Misalkan kalau berkait Novi, diambil isi kepalanya, yang diambil apa aja? Yang diambil dari Novi adalah bukan hanya mindset-nya, bukan hanya program kepalanya, bahkan skill-nya Novi pun sudah ada. Bahkan cara linguistiknya Novi pun sudah di-crack. Sudah kami bedah codingnya. Gimana cara linguistiknya Novi keluar ngomongnya apapun, saya ada datanya. Nah, pertanyaan menarik. Kalau kayak begitu, NLP memudahkan hidup. Yes, NLP memudahkan hidup. Tapi pertanyaan menarik, Coach Arif, NLP kan banyak banget di luaran sana. Kenapa kok bisa berbeda? NLP yang orang-orang tahu adalah training motivasi. Pelatihan motivasi, yes, gitu ya. Atau pelatihan yang berkaitan dengan ada fobia, sembuh gitu kesannya. No, NLP bukan itu. NLP adalah ilmu yang mempelajari tadi, subjective experience. Apa pengalaman yang menarik dari seseorang, kita tiru. Pertanyaan menarik. Kalau saya tidak mau main, kalau saya anggaplah saja asuransi, saya tidak mau main di dunia rumah sakit, kalau saya modeling Novi, ada guna apa enggak? Ya enggak ada. Tidak ada. Tapi ketika saya mau main ke rumah sakit, saya mau masuk ke rumah sakit, saya memodeling Novi, maka akan lebih mudah buat saya. Proses pembelajarannya tidak memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, karena pengalaman Novi itu, aku yakin banget, pengalamannya tahunan, dan dia sudah menjadi intisari. Nah, intisarinya ini yang kita ambil, jadikan sebuah konsep. Yang kita pelajari adalah NLP yang sudah menjadi intisari tertentu yang sudah digunakan untuk bagaimana mengatasi self-awareness, bagaimana mengatasi berkaitan dengan self-management, kemampuan bagaimana menjalin hubungan, dan sebagainya. Itu yang akan kita terjemahkan. Anak saya, dulu kelas 3 SD, hampir pernah tidak naik kelas. Jadi dia diomelin gurunya, nilainya jelek. Kemudian kebetulan rumah kami pindah rumah dari daerah Jakarta Selatan di Kebayoran Baru di salah satu sekolah Katolik, dan kami pindahkan ke sekolah Katolik di daerah kami di dekat Fatmawati. Nah, ini yang menarik. Ketika itu anak saya Matthew kelas 3 SD, mau naik kelas 4 SD, dengan nilai pas-pasan, nilai matematika berantakan, dan dia sudah ikut kumon, dan sudah ikut macam-macam, dan sudah panggil guru les, dan semuanya, apa yang terjadi? Begitu kelas 4, dia masuk di sekolah Katolik tertentu, itu nggak mudah, Pak. Karena nilainya ngepas banget. Saya masih ingat dengan jelas bahwa nilainya ngepas. Nah, karena saya sadar ada ilmu yang namanya modeling, maka apa yang saya lakukan, Pak? Saya program anak saya bahwa matematika itu mudah. Dan tahu apa yang terjadi, Pak? Kelas 6 SD, masih baik-baik aja, pelajaran matematik meningkat. SMP, waktu ditanya sama partner saya, Coach Aditya Mijaya, apa kesukaan pelajaran? Dia jawab, 2 pelajaran. Di kebetulan, belakangan dia suka banget sama buku-buku berkaitan dengan fisika. Dia jawab, matematik dan fisika. Menariknya lagi, Pak, SD, SMP, SMA. Tahu apa yang terjadi, Pak? Anak saya kuliah, dapat beasiswa. Belajar apa? Belajar robotik, otomotif robotik. Dan menariknya lagi, Pak, anak saya kemarin dinyatakan cum laude, Pak. Dan pertanyaan menarik, Pak. Kok bisa? Gimana caranya? Padahal yang tidak suka matematik, menjadi sangat suka matematik, dan gilanya lagi, Pak, waktu istri saya, dia meminta dipanggilkan guru fisika, lucunya, guru fisikanya dia tuh sempat ganti 3 kali, Pak. Kenapa? Nyerah sama anak saya.
Nyerahnya bukan apa? Bukan bandel, bukan. Karena anak saya begitu guru fisika datang ke rumah, yang ada sama dia nanya hal yang macam-macam yang dimana gurunya nggak bisa, Pak. Jadi nyerah dia. Dia tanya, itu gimana ya? Kok bisa ada suara? Kok bisa gerakin benda? Itu gimana cara perhitungannya? Dia nanya, udah cerita, panjang bumi, semua dihitungin sama dia, semua dihitung sama matematik sama dia. Nah, pertanyaan menarik, Pak. Tadi makanya saya tanya bahwa kita untungnya bukan monyet dan ikan. Kita manusia. Karena di dalam diri manusia ada yang namanya ini sebenarnya bukan materi hari ini, tapi saya buka. Bukan materi hari ini dan bukan materi, karena ini materinya ada di Pastor Practitioner NLP. Jadi kalau kita memodeling seseorang, Pak, kita memodeling seorang, yang dimodeling yang pertama, saya nulisnya di bawah dulu ya. Yang pertama adalah environment dulu, Pak. Lingkungannya dulu saya modeling, kemudian yang saya modeling berikutnya adalah behavior, kemudian adalah capability, ya, kemudian ada belief, ini mindset, value, identity, dan terakhir adalah spiritual. Spiritual itu artinya purpose ya Pak, tujuan hidup. Jadi kalau ditanya, skill itu dipelajari di mana? Di capability, Pak. Melukis ada ilmunya? Ada. Tapi apakah lukisannya bisa sama bagus dengan itu? Bisa. Asal belinya kita rubah, value-nya kita rubah, identity kita rubah, spiritualnya kita beresin, maka dia jadi. Pertanyaan menarik. Program pintar anak saya, matematik itu dan sebagainya, matematik dan fisika, bisa nggak saya pindahin ke orang lain? Bisa, saya bisa pindahin. Tapi ingat Pak, kalau saya pindahin beliefnya doang, tapi capability-nya enggak, ya nggak bisa Pak. Cuman hanya seakan-akan kayaknya dia hebat, tapi skill-nya nggak bisa. Makanya kenapa perlu dirubah capability.